kasihnya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Di tengah zaman yang menawarkan berbagai bentuk persaingan, kompromi, dan kesenangan sesaat, orang Kristen perlu melakukan evaluasi terhadap orientasi hidup dan pelayanan. Karena itu, kita bisa belajar dari Paulus. Firman Tuhan hari ini untuk kita dikatakan yang pertama, jagalah dirimu. Artinya, jagalah imanmu dan kebenaran Injil yang ada padamu. Yang kedua, jagalah seluruh kawanan. Artinya, jagalah pekerjaan pelayanan dan kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mengapa harus dijaga? Jawabnya yang pertama, karena mereka atau semua orang percaya adalah milik Allah. Paulus hanyalah hamba Allah yang harus menjagai mereka bagi Tuhan. Merupakan suatu kehormatan bahwa kita dipekerjakan oleh Allah yang berkenan menerima kita dalam pelayanannya. Namun jika kita sampai mengabaikan pekerjaan itu, maka kelalaian dan pengkhianatan kita itu akan berakibat sangat buruk bagi kita. Karena dengan begitu, kita telah bersalah terhadap Allah dan tidak setia kepadanya. Karena itu, berjaga-jagalah. Oleh karena mereka adalah jemaat Allah, Dia mengharapkan kita untuk menunjukkan kasih kita kepadanya dengan menggembalakan kawanan domba. Yang kedua, Dia telah menebus mereka. Dunia ini adalah hak Allah melalui penciptaan. Tetapi jemaat merupakan hak Tuhan melalui penebusan. Karena itu, jemaat itu harus berharga bagi kita, sebab ia berharga bagi Tuhan. Karena Dia telah membayar lunas mereka dengan harga mahal, tidak ada yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita juga turut telah ditebus Tuhan, selain dari menggembalakan kawanan domba yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, jemaat Allah inilah yang telah ditebusnya, bukan dengan cara seperti bangsa Israel dahulu, ketika Ia memberikan manusia sebagai ganti mereka dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa mereka. Yesaya 43 ayat 3-4. Melainkan Allah menebus mereka dengan darahnya sendiri.
Hal ini membuktikan bahwa Kristus adalah Allah, sebab Dia memperoleh jemaat dengan darahnya sendiri. Darah itu adalah darahnya sebagai manusia, namun karena kesatuan antara hakikat manusia dan ilahi sedemikian erat, sehingga di sini darah itu disebut sebagai darah Allah, sebab darah itu adalah darah Dia yang adalah Allah. Keberadaannya itu membuat darahnya itu sangat mulia dan berharga, sehingga layak menjadi alat tebusan bernilai untuk tebusan kita dari kejahatan. Darahnya itu menjadi tebusan berharga bagi kita untuk melakukan segala kebaikan, bahkan menjadikan kita tebusan bagi Kristus, menjadi jemaat istimewa baginya. Mereka itu milik Allah. Oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, gembalakanlah jemaat Allah, sebab mereka telah dibeli dengan harga yang mahal. Bukankah Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk tebusan mereka? Dan akankah para pelayannya lalai dan berleha-leha saja dalam menggembalakan mereka? Kelalaian mereka terhadap kepentingan jemaat merupakan penghinaan terhadap darahnya yang telah menebus mereka. Dengan cara bagaimanakah Paulus melakukan tugas pelayanannya? Yang pertama, Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas. Tidak ragu sedikit pun akan panggilan sebagai pekabar Injil, meskipun berarti penderitaan dan kematian. Yang kedua, Paulus tidak hanya ingin menyenangkan telinga pendengarnya. Sasaran daripada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakannya, supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Paulus berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Motivasi Paulus adalah untuk menyenangkan Tuhan dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh ambisi pribadi. Yang keempat, Paulus dalam pelayanannya tidak hanya mengandalkan jemaat. Ia bekerja keras untuk membiayai pelayanannya dan juga pelayanan rekan-rekan sekerjanya, serta mencukupkan kebutuhan mereka yang berkekurangan. Inti daripada pelayanan Paulus, ia memusatkan hidupnya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang ia utamakan. Dirinya, penghidupannya, dan bahkan nyawanya sekalipun rela ia nomor duakan, asal Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang. Paulus menasehati mereka siang dan malam. Waktunya terisi penuh dengan pekerjaannya. Di malam hari ketika ia harus beristirahat, dia malah menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang pada siang hari tidak bisa dinasehatinya mengenai jiwa mereka. Dia melakukannya tanpa kenal lelah. Dia tiada henti-hentinya menasehati, meskipun mereka begitu keras kepala melawan nasihatnya. Dia tidak berhenti menasehati, sebab ia tahu pada akhirnya, dengan kasih karunia Allah, mereka akan dapat diatasi. Sikap hidup Paulus kiranya menjadi panutan bagi hidup kita. Walaupun kita bukan orang yang secara khusus bekerja dalam bidang pelayanan, namun hidup berpusatkan pada Kristus kiranya menjadi kerinduan kita juga. Memang akan ada tantangan dan resiko,
Namun panutan dari Paulus kiranya membangkitkan semangat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bertahan dalam pelayanan apapun. Karena itu ingatlah firman Tuhan yang menyapa kita, jagalah dirimu, jagalah kawanan domba yang dipercayakan kepadamu. Kamu adalah tebusan Allah melalui darahnya yang kudus, dan kamu adalah sangat mahal bagi Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.